Eh, untuk awal core isu ada tiga isu yang ada di tempat kami. Untuk yang pertama, belum adanya layanan informasi KUA Sidoarjo melalui media sosial. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen lama secara digital di KUA Sidoarjo. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya kerjasama KUA dengan unit lintas sektor sosialisasi layanan pernikahan. Ini setelah kami analisis menggunakan USG yang nomor satu yaitu belum adanya layanan informasi KUA Sidoarjo melalui media sosial. Kemudian untuk deskripsi isu terpilih, untuk datanya KUA belum memiliki akun media sosial. Kemudian yang kedua, informasi layanan masih disampaikan secara konvensional, tatap muka atau yang dari. Kemudian yang ketiga, banyaknya pertanyaan masyarakat tentang pelayanan. Kemudian yang keempat, tingkat penggunaan media sosial di masyarakat yang tinggi. Kemudian dampaknya apabila isu tersebut tidak diselesaikan, yang pertama kurangnya akses informasi layanan, turunnya kepercayaan publik, kemudian minimnya edukasi publik, kemudian yang keempat keterlambatan adaptasi digital, kemudian yang terakhir rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan KUA. Kemudian untuk gagasan kreatif, eh, di sini optimalisasi media sosial sebagai sarana informasi eh, dan edukasi layanan KUA Sidoarjo. Untuk langkah-langkahnya ada lima. Yang pertama itu identifikasi masalah dan kondisi. Kemudian yang kedua penyusunan panduan pemanfaatan media sosial. Yang ketiga produksi konten edukatif. Yang keempat publikasi penjadwalan konten. Kemudian yang kelima monitoring dan evaluasi. Eh, Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Tahapannya untuk yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang kondisi terkini. Eh, untuk outputnya ada laporan kebutuhan media edukasi dan evaluasi kondisi di lapangan berjalan dengan baik. Kemudian untuk keterkaitan dengan materi agenda 2 itu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kemudian untuk kontribusi terhadap fungsi organisasi mendukung fungsi KUA dalam memberikan layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyusun panduan pemanfaatan media sosial. Untuk outputnya yang pertama dokumen atau pedoman terkait media edukasi digital. Kemudian untuk keterkaitan dengan materi agenda 2 yaitu kompeten, loyal, harmonis. Kemudian untuk kontribusi terhadap TUSI, memberikan dasar acuan bagi pegawai dalam menyampaikan informasi layanan yang terstandar. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melakukan produksi konten, media informasi, dan layanan edukasi. Untuk outputnya konten edukasi digital ya berkualitas yang siap dipublikasi. Kemudian untuk keterkaitan agenda 2, kompeten, loyal, adaptif. Kemudian untuk eh, kontribusi terhadap TUSI, menyediakan konten informatif untuk mendukung tugas awal dalam pembinaan dan pelayanan keagamaan. Kemudian untuk yang keempat, tahapan yang keempat melakukan penjadwalan dan publikasi konten. Outputnya kalender konten dan laporan distribusi konten. Keterkaitan dengan agenda 2, berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel. Untuk kontribusi terhadap tusinya menjamin konsistensi distribusi informasi layanan KUA kepada masyarakat. Dan yang terakhir melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan. Outputnya laporan monitoring dan rekomendasi peningkatan kualitas untuk keterkaitan dengan agenda 2, akuntabel, adaptif, kompeten. Kemudian untuk kontribusi terhadap tusinya meningkatkan mutu layanan publik melalui perbaikan berkelanjutan. Ini untuk rekapitulasi realisasi habituasi. Kemudian capaian penyelesaian isu sebelum aktualisasi, yang pertama itu belum adanya akun media sosial resmi dari KUA. Kemudian yang kedua, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi layanan KUA. Kemudian yang ketiga, kurangnya edukasi digital terkait layanan. Kemudian yang keempat, proses penyebaran informasi terbatas. Kemudian yang kelima, respon terhadap pertanyaan masyarakat itu lambat. Kemudian setelah aktualisasi, tersedianya akun media sosial resmi KUA. Kemudian informasi layanan lebih mudah diakses di mana saja dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, konten edukasi yang terjadwal dan terstruktur. Kemudian yang keempat, interaksi masyarakat meningkat dengan KUA. Kemudian yang kelima, kecepatan pelayanan meningkat. Ya, dan yang terakhir, branding.
kelembagaan KUA Sidoarjo yang lebih kuat. Manfaat terselesaikannya isu untuk masyarakat Ya, itu ada. baik. Ya, terima Ji, kasih, Mas. ji, Pak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Mas Said. Dari paparan rencana aktualisasi yang disampaikan oleh Mas Sahid, tidak terlepas apa ide-ide yang segar ini bisa dilakukan itu tidak terlepas dari peran mentor. Saya persilakan Mbak Mentor untuk bisa memberikan apa penguatan atau validasi dari rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mas Sahid. Monggo Bapak. Oke, oke, terima kasih. Oke. Bapak sudah terdengar ya? Samun, samun, monggo Bapak. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Akot, juga Bapak penguji. Eh, Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suyoto selaku Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo. Kebetulan juga sebagai mentor yang ditugasi untuk mementori Saudara Syed Adiluhung sebagai penghulu ahli pertama di KO Kecamatan Sidoarjo. Awal kita sampaikan memang saat ini kita minim SDM dari tenaga Bapak, tidak ada penghulu, jadi kita single. Kemudian cuma ada 2 penyuluh, 1 PNS dan 1 P3K, selebihnya 2 tenaga. Kemudian di bulan Juni ini kita ketambahan banyak tenaga, termasuk salah satunya adalah CPNS penghulu untuk Mas Said Adi Luhung. Nah, kita berharap dari masuknya beliau akan berkontribusi lebih kepada kami secara instansi, yaitu untuk memaksimalkan adanya media sosial sebagai sarana kami menyampaikan dan mengedukasi kepada masyarakat pengguna layanan kantor urusan agama Kecamatan Sidoarjo, khususnya terkait dengan hal-hal keagamaan yang menjadi tupoksi kami di masyarakat, wabil khususnya terkait dengan pelayanan pernikahan, kemudian perwakafan, kemasjidan, keluarga sakinah, dan lain sebagainya. Harapan kami untuk Mas Sahid Adilong bisa berkontribusi lebih banyak sehingga peran kami bisa maksimal dalam menjembatani masyarakat untuk memenuhi hajatnya yang berkebutuhan dengan pelayanan jasa kantor urusan agama Kecamatan Sidoarjo ke depannya. Demikian Bapak, tadi kami mendukung, juga harapan kami ini bisa segera terwujud sehingga keberadaan kami di Kecamatan Sidoarjo ini memang betul-betul dibutuhkan dan sangat membantu untuk masyarakat Kecamatan Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Siap, Pak Bapak. Pak Suyoto yang Ya, sudah memberikan penguatan dan validasi dari rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mas Sahid. Semoga ya. bermanfaat dan bisa membawa eh, keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya, Amin. untuk kontestan terakhir kita tampilkan Mas sama-sama Syahrul tapi ini Al-Qadri. Ya, Iya, monggo Pak. Mas Qadri. Ya. Ya. Perkenalkan nama saya Syahrul Al-Qadri dari penghulu dari KUA CPR penghulu ahli pertama. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Administrasi KUA tentang SOP surat masuk atau surat keluar dan implementasi tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik.
selama di KUA ini saya menemukan permasalahan yaitu ketergantungan tanda tangan basah untuk administrasi surat keluar di KUA. Solusinya yaitu implementasi tanda tangan elektronik BSRE untuk percepatan pelayanan. Tujuannya untuk menerapkan nilai berakhlak dalam tugas CPNS, khususnya meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui tanda tangan elektronik. Manfaatnya mengaktualisasikan nilai ASN dan Smart ASN. Untuk satuan kerja, peningkatan mutu pelayanan, integritas pegawai, efisiensi, dan waktu. Core isu yang saya temui di sini yaitu yang pertama, belum optimalnya SOP surat masuk atau keluar dan belum terlaksananya penggunaan TTE BSRE untuk surat keluar. Dua, belum optimalnya pelayanan informasi melalui media sosial. Ketiga, belum optimalnya pengarsipan akta nikah. Yang keempat, masih banyaknya pernikahan di bawah umur karena kasus hamil di luar nikah. Lima, kurangnya pemahaman masyarakat sipil tentang dampak negatif pernikahan siri dan pentingnya pencatatan nikah. Analisis isu yang saya pakai yaitu APKL dan USD dan menemukan satu core isu yaitu belum optimalnya SOP surat masuk atau keluar dan belum terlaksananya penggunaan TTE BSRE untuk surat keluar. Tahapan kegiatan dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik yaitu yang pertama menyusun panduan SOP, pengenalan TTE, proses registrasi, sertifikat digital, penggunaan aplikasi TTE, dan langkah-langkah penandatanganan elektronik untuk surat tugas dan surat rekomendasi. Yang kedua, mulai menerbitkan semua surat tugas dan surat rekomendasi menggunakan tanda tangan elektronik melalui sistem persuratan yang telah diintegrasikan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan tanda tangan elektronik balai sertifikat elektronik kepada rekan kerja. Yang keempat, melaksanakan kegiatan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan penggunaan tanda tangan elektronik BSRE untuk surat keluar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kodri sudah mengembarkan rancangan aktualisasi yang disusun bersama mentor ya. Selanjutnya untuk memberikan penguatan ya dan sekaligus validasi apa yang disusun dari rancangan aktualisasi Latsar CPNS ini oleh Saudara Kodri, kami persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan validasi dari rancangan aktualisasi yang disusun. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi wabarakatuh. dari KWCP Bapak selaku mentor yang telah ditunjuk untuk mengadresasi menggani atau Syahrul Al-Qadri di dalam penyampaian optimalisasi surat masuk, surat keluar kita berbarkat. Alhamdulillah wa syukurillah saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya pada beliau yang punya keinginan ini yang terbaik untuk langkah ke depan di dalam pelayanan masyarakat yang akan berdasarkan kita sebetulnya. Dan umumnya secara langsung nanti akan dipersamakan secara langsung pada Kabupaten Selatan, insya Allah akan nanti dimusyawarahkan. Optimalisasi yang jelas saja menjadikan sesuatu proses yang lebih baik, yang terbaik, efisien, dapat efektif, dalam menemukan suatu hasil yang maksimal mungkin sesuai tujuan dengan berbagai sumber daya yang ada. Kami menyadari bahwa memang sumber daya yang ada yang
lain dari yang lain ataupun ketanyakan maaf yang berkaitan dengan kita sedikit sekali karena kami cukup juga maaf juga itu kami pun juga gembira menyambut dengan kedatangan adanya penghulu karena selama ini juga saya tidak punya teman penghulu Pak. Alhamdulillah untuk DPR terutama sekali mendapatkan juga petugas penghulu muda dan inovatif, edukasi, kolaborasi sesuai dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan mudah. Untuk implikasi, optimalisasi untuk yang akan dilaksanakan rencananya, yaitu secara individu ataupun secara organisasi. Secara individu tentu saja sesuai dengan keterampilan yang bersangkutan. Saya pun mendeteksi beliau supaya lebih efektif dan maju dengan baik. Secara organisasi memanfaatkan sumber daya. Jadi saja ini yang menjadi suatu faktor penentu dan sarana prasarana teknologi yang perlu dianalisa untuk peningkatan pelayanan kami. Untuk selanjutnya Bapak yang perlu kami sampaikan juga yang terkait dengan implementasi penandatangan startup ataupun kita itu lebih manfaatnya lebih baik, lebih bagus, lebih efisien, lebih cepat di dalam penanganan penyelesaian administrasi yang dimintakan oleh masyarakat atau yang bersangkutan. Tindakan tidak itu yang akan memudahkan mendeteksi adanya pemalsuan. Karena dengan penandatangan kita itu pun lebih efisien lagi, yang masyarakat yang membutuhkan hari kami tidak ada di tempat atau dalam komunikasi baik dalam pelayanan yaitu saya mengapresiasi yang karena pada video saya lebih ke depan dalam juga melaksanakan tugas yang diamankan dalam kegiatan saya juga yang dapatkan pelajaran dan lebih maaf kepada Mas Syahril yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Pak Ridwan ya. Motivasi dan support yang diberikan Bapak Ibu Bapak mentor yang luar biasa. Sebagus apapun rancangan tulisasi yang sudah disusun itu tidak akan berguna dan tidak akan efektif jika belum dievaluasi. Benar nggak ini? Bisa diimplementasikan nggak? Lah, siapa ini? Ini kita sampaikan. Beliaulah orang-orang kompeten, orang yang sangat piawai dalam hal manajemen ataupun implementasi hal teknis ya. Kami persilakan evaluator kita penguji dalam rancangan aktualisasi ini adalah Bapak Dr. Hafiz. Ya. Gus Hafiz, saya persilakan untuk memberikan evaluasi dan penilaian dari rancangan aktualisasi sudah disusun oleh Mas Syahid dan Mas Syahrul. Monggo. Ye, terima kasih. Sugeng kepanggih Pak Ridwan kalian Pak Suyoto. Saya dulu tuh salah satu cita-citanya jadi Pak, penghulu, jadi kepala KUA. Oh gitu. Cita-cita yang tidak tercapai ya. Iya, nggak tercapai karena saya dulu kan S1-nya syariah. Syariah. Nggih, awal usahsiah kan. Jadi memang pas di situ. Ya, oke. Baik. Yang pertama dari Mas Sahid ya. Langsung saja nih ke pertanyaan dulu singkat. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi itu. Ini kaitannya dengan media sosial, Mas Sahid ya. Ini media sosial yang mau digunakan apa saja, Mas? Karena kan jenisnya macam-macam itu medsos. Iya, iya Pak, baik. Eh, untuk eh, edukasi layanan, media sosial yang kita gunakan itu eh, berdasarkan survei yang kami dapatkan itu terbanyak yang digunakan masyarakat itu Instagram dan TikTok. Kemudian untuk sarana informasi, kita juga akan menggunakan WA itu Pak, auto respon. Jadi kayak chat bot gitu. Baik. Oke. Jadi Instagram dan TikTok ya. Oke. Oke. Itu sudah sangat relevan dengan usia pemakai ya yang akan memanfaatkan layanan di KUA. Kalau orang seusia saya, seusia Pak
Muhlis ini mungkin layanan KUA-nya sudah jarang ini ya. Nah, tapi yang masih muda-muda ini memang masih memerlukan itu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, nanti itu perlu dijelaskan di dalam dokumen, Mas ya. Jadi untuk pembatasan masalahnya gitu ya. Seperti dulu lah waktu bikin skripsi kan juga ada pembatasan. Nah, karena medsos kan jenisnya banyak. Kemudian yang berikutnya, konten yang ada di dalam medsos itu nanti siapa yang akan memvalidasi, Mas? Untuk konten yang dalam medsos, dalam tahapan kami eh, membentuk sebuah tim khusus untuk mengelola media sosial. Kemudian sebelum kami publikasi, kami diskusikan dulu dengan Bapak Kepala. Oke, baik. Itu nanti juga perlu dipertimbangkan, jangan sampai isinya, substansinya, kontennya itu menimbulkan misleading, misinterpretasi di kalangan masyarakat sehingga kemudian menimbulkan pemahaman yang kurang sesuai, ya. Karena ini bagian dari layanan masyarakat, maka isinya kan juga harus sesuai. Nah, jadi harus ada yang memvalidasi. Oh ini Ya, bener ora isine. Nah, gitu ya kira-kira ya. Baik. ya Pak. Kemudian yang berikutnya dalam penjelasan yang singkat saja, coba saudara deskripsikan apa keterkaitan program yang atau rencana aksi yang akan saudara lakukan ini Mas Zahid kaitannya dengan core value-nya ASN. Tiga saja. Ya, yang pertama adaptif, kedua loyal, dan yang ketiga kolaboratif. Dari tiga core value itu apa keterkaitan RA saudara ini? Bisa dijelaskan? Monggo. Adaptif, loyal, kolaboratif. Ya, Bapak. Untuk yang loyal, kita berkomitmen menjalankan apa namanya draft media sosial demi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian untuk adaptif, kita juga harus menyesuaikan konten apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. eh, Kemudian untuk adaptif, loyal, sama Kolaboratif. kolaboratif. Ketika kolaboratif, jadi kita eh, sesama pegawai, jadi kita harus saling ber apa namanya berkolaborasi, Bapak. Kita membuat konten dengan hasil yang terbaik. Mungkin Ya. Jadi misalnya kalau kolaboratif itu ketika jenengan tadi membuat satu tim ya untuk Ji, menyusun konten dan divalidasi oleh Pak Kepala itu Pak bagian Kepala. dari kolaborasi. Ya, kemudian loyal. Loyal ini kan kata kuncinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Ketika Negara. saudara membuat konten di media sosial, ini bagian dari dedikasi seorang ASN. Nggak tahu itu nanti dimasukkan dalam SKP saudara ataukah tidak, ya kan? Dilebokke ora dilebokke, pokoknya aku gawe ben masyarakat ngerti. Nah, itu bagian dari eh, dedikasi seorang ASN. Dan adaptif ketika saudara menggunakan media sosial sebagai media ya Hmm. untuk bisa mengedukasi masyarakat sesuai dengan karakter mereka, baik dari sisi demografi, usia, pendidikan, dan seterusnya. Ya, baik, ini sangat mendukung dari Astacita Kemenak. Jadi selamat melaksanakan dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Begitu Mas Syahid dan Pak Suyoto. Baik, terima kasih, Bapak. Oke. Kemudian yang terakhir, Mas Al-Qadri. Nah, ini dari Ceper nih, Ceper Klaten apa nih? Iya, Pak. Oke, oke. Saya itu sudah lama ya, ndak itu Pak, ndak apa namanya makan getoknya kurung. Nah, kan kurung itu kan ada Enggak yang apa-apa. jualan getok nih. Iya, Ya. KUA Ceper itu sebelah mana ya Pak? Saya kok agak lupa itu. samping pabrik gula. Oh, samping samping pabrik gula. Oh, sebelah sana nggih. Tapi kan pabriknya sudah nggak beroperasi ya? Iya, Heeh. enggak berapa. Oke, nggih, nggih.
Kalau zaman saya kecil itu pokoknya nek lagi erane blotong terus golek iwak neng kali, Pak. Nah, saya aslinya dari Medan, Pak Ridwan. Oh gitu ya. Nggih. Nek KU Oh, ane Medan dong. Medan niku kan di pertigaan niku. Nggih, ten pojokan niku. Hmm, Baik. Klaten Nggih. punya. Ya. Oke, Untuk oke. Mas Ridwan, ini Mas, kaitannya dengan SOP buku maaf apa surat-surat keluar dan masuk ya. Ya, Kemudian yang kaitannya dengan kalau kami istilahnya TNDE ya, Tata Naskah Dinas Elektronik gitu. Jadi belum semua surat yang keluar dari KUA CPR ini pakai tanda tangan elektronik, Mas Sahrul Al-Qadri. belum, Pak. Hmm. Masih tanda tangan manual. Persoalannya apa itu ya? Penyebabnya? Soalnya kalau ada orang yang minta surat apa, surat rekomendasi, ketika Hmm. bapak kepalanya tidak ada di kantor, Hmm. dia harus nunggu tinggal sore atau hari kemudiannya gitu, Pak. Oh, terus solusi apa yang mau jenengan tawarkan melalui RA ini, rancangan aksi Solusinya ini? ya itu, Pak, penggunaan tanda tangan elektronik di surat rekomendasi. Baik, monggo nanti bisa dimatur kalian Pak Ridwan selaku KUA, Kepala KUA, karena eh, apa TNDE ini kan sudah menjadi kebijakan yang lama ya di internal Kemenak untuk menelusuri dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian kita. Nah, kalau itu bisa di-tracking, ditelusuri, maka akuntabilitasnya akan semakin bagus, ya. Oleh karenanya, teknologi yang sudah dikenalkan oleh Kementerian Agama ini dimanfaatkan sebaik mungkin, tinggal nanti di level teknisnya tidak perlu waktu lama-lama. TNDE ini kalau misalnya di tempat kerja kami itu justru 5 menit selesai. Karena untuk pimpinan tinggal memvalidasi saja lewat komunikasi dengan staf atau dengan admin. Jadi malah justru lebih cepat selesai. Kalau tanda tangan manual, tanda tangan basah kan memang harus harus apa ya? Ya masih seperti dulu lah. Monggo ini semoga nanti bisa terlaksana dengan baik sehingga dokumen-dokumen terutama surat-surat yang dikeluarkan oleh KUA CPR ini nanti bisa lebih terverifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba dijelaskan oleh Mas Syahrul Al-Qadri keterkaitan program yang saudara rencanakan ini dengan 3 core value ASN. Yang pertama adalah akuntabel, yang kedua pelayanan prima atau berorientasi layanan ya. Kemudian yang ketiga adalah kompeten atau urut dari berorientasi layanan, berakhlak gitu kan. Kemudian akuntabel dan kompeten. Coba masing-masing dijelaskan keterkaitannya, Mas. Makasih. Ya, Pak. Kalau yang akuntabel itu bisa dipercaya karena kekuatan hukum. Ada UU-nya tentang tanda tangan elektronik itu tersendiri. Terus kompeten yaitu bisa meningkatkan kemampuan dalam hmm, apa ya? Bisa meningkatkan kemampuan dalam apa, me- mengimplementasikan tanda tangan tersebut, yaitu sebut apa ya, kompeten. Apa kata kunci dari kompeten dalam core value ASN? Terus belajar, Pak. Terus belajar dan Terus ada lagi meningkatkan kemampuan. mengembangkan kapabilitas ya.
capable untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang sudah syarat dengan teknologi itu. Ya. Itu untuk apa kapabilitas ya. Yang Untuk satunya lagi kompeten apa, Pak? ya. Untuk kompeten. Untuk pelayanan primanya apa, Mas? Pelayanan primanya yaitu bisa efisiensi waktu sama Iya, adaptif dan responsif. oke. Itu, Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Mas Syahrul Al-Qadri. Jadi, apa yang akan saudara laksanakan? Ini ada referensinya, keterkaitannya atau relevansinya dengan core value ASN. Tinggal nanti dipertajam dan diperjelas di dalam naskah RA saudara, sehingga apa yang akan saudara implementasikan ini betul-betul turunan dari semangat ya core value seorang ASN. Oke. Demikian Pak Muhammad Ridwan, kalian Pak Suyoto, nggih, diskusi kita dengan teman-teman calon ASN di lingkungan kerja panjenengan. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Saya sekedar sebagai verifikator, bukan yang lebih pintar, bukan yang lebih berpengalaman, ya, tapi ini sekedar untuk diskusi sesama ASN di lingkungan Kemenak. Makaten, matur nuwun, waktu saya kembalikan kepada Pak Muhlis. Monggo. Makasih, terus nah Hafiz ya. Bila beliau memang ya kompeten sebenarnya, tapi ya tawaduknya itu luar biasa. Oke, terima kasih terus sangat atas evaluasi yang sudah disampaikan oleh evaluator kita, Pak Hafiz. Sudah 10 orang ini sudah selesai kita hari ini. Alhamdulillah bisa kita selesaikan seminar rancangan aktualisasi ini dengan baik. Dan saudara sekalian, Mas Syahrul, Mas Syahid sudah dicatatkan tadi pertimbangan apa petunjuk beliau, ya, masukan-masukannya. Ada yang mau diklarifikasi? Cukup? Cukup, Pak. Ada closing statement? Tidak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan evaluasi kerjasamanya, masukan-masukan yang sangat sungguh berarti dari Pak Hafiz, dari evaluator kita yang sudah pada siang ini bersama kita selama 1,5 hari ya, dari jam 8 sampai jam 11.17. Bapak, Ibu, apa mentor yang sudah mendampingi adik-adik kita sebagai CPNS yang sebentar lagi akan melaksanakan habituasi selama 30 hari. Dan pesan-pesan yang perlu kita sampaikan adalah teman-teman semuanya selama 30 hari gunakan waktu untuk habituasi dan aktualisasi di tempat kerja dengan revisi dan implementasi dari seminar rancangan hasil ini bisa dipraktikkan dan betul-betul bisa diimplementasikan nantinya menjadi produk gagasan kreatif menjadi nyata, jadi dan nanti bisa dipertemukan kembali di seminar laporan aktualisasi yang akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober ya, akhir ya. Awal November mungkin ya. Ya, ya, kita 30 hari berada di tempat kerja untuk merancang gagasan kreatif. Baik, sekali lagi terima kasih kepada evaluator kita. Berikan apresiasi untuk beliau, Pak Hafiz, ya. Berikan reaction. Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu mentor dan semoga apa yang kita lakukan selama setengah hari ini betul-betul bermanfaat dan tidak bisa ditindaklanjuti dan diimplementasikan di tempat nyata nanti. Bukan hanya sekedar teori. Baik, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan laporan apa seminar rancangan aktualisasi pada hari Senin ke tanggal 8 September 2025 jam 11.18 menit dengan membaca bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Terima kasih dan dari saya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat untuk melaksanakan aktivitas kembali, Pak Said, Pak Hafiz, Oke. dan Matur Bapak suwun Ibu. Pak Muhlis, saya Oke, undur diri nggih. monggo, matur suwun. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.